Can money buy happiness? Bisa nggak sih uang membeli kebahagiaan? Halo semuanya, gue Rio Fernando dan hari ini gue akan membicarakan tentang bisa nggak sih uang membeli kebahagiaan. Jadi gue udah sering banget dengar pertanyaan ini dan gue yakin kalian juga sering dengar pertanyaan ini dan masih jarang gue lihat ada orang-orang yang menjawab tentang hal ini. Padahal menurut gue penting banget karena banyak edukasi tentang uang, banyak edukasi tentang kegunaan dari uang, tapi orang-orang masih seringkali salah paham, masih seringkali miskonsepsi atau misunderstanding ya dari yang gue lihat bahwa uang itu berhubungan erat atau berkaitan erat dengan kebahagiaan. Kalau menurut gue, uang itu nggak bisa beli kebahagiaan. Gue nggak bilang bahwa uang itu sama sekali nggak bisa beli kebahagiaan gitu. Cuman menurut gue itu cuman sampai poin-poin tertentu aja, yaitu dimana semua kebutuhan kita untuk hidup itu sudah terpenuhi ya. Contohnya sandang, pangan, papan ya. Ketika kita udah sampai di poin ini, menurut gue uang itu bukan lagi menjadi faktor yang relevan atas kebahagiaan kita. Karena kalau misalkan hidupnya susah, nggak ada tempat tinggal, nggak ada makanan, nggak ada pakaian, apalagi ya namanya kalau misalkan kita selalu serba kekurangan, apapun kita nggak bisa punya, ya memang susah untuk merasakan kebahagiaan. Walaupun bukan impossible ya, tapi bisa. Cuman ya memang itu jarang banget terjadi. Nah mungkin kalian akan bilang ya kayak, oh lu kan enak, lu kan dari keluarga yang berada, lu kan semuanya berkecukupan sehingga lu merasa ini. Nah tapi kata-kata kayak gini yang menurut gue itu membuat orang-orang itu nggak akan pernah bisa bahagia. Karena menurut gue, setelah kita mencapai poin tadi, bahwa kita sudah terpenuhi kebutuhan untuk hidupnya ya, yang membuat kita tidak bahagia itu adalah ego atau perasaan tidak cukup, atau tidak puas dengan apa yang kita punya. Makanya tadi bilangnya, oh lu kan enak, lu udah punya ini, lu udah punya itu, ya kan membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah yang sering kali terjadi adalah kebutuhan orang-orang itu udah cukup, ya kan? Tapi ketika melihat orang lain yang punya lebih, ketika melihat keluarga yang punya lebih, maka kita juga menginginkan yang lebih. Dan kita seringkali mencampur adukan antara kebutuhan dan kemauan. Kemauan itu bukan sesuatu yang kita butuh. Kita butuh itu tadi, butuh untuk bertahan hidup. Jadi misalkan ngekos yang 200.000 sebenarnya udah cukup untuk kita bertahan hidup. Yang penting ada shelter, yang penting ada tempat tinggal. Tapi kadang-kadang kita maunya yang lebih gede, kita maunya yang lebih bagus, kita maunya yang lebih mewah, sehingga kita kontrak rumah. Kontrak rumah itu bukanlah sebuah kebutuhan, tapi merupakan sebuah kemauan. Karena kita nggak butuh itu untuk bertahan hidup. Di kosan 200.000 kita udah bisa bertahan hidup banget gitu loh. Nah ketika orang-orang belum puas dengan kebutuhan-kebutuhan tadi ya, barang-barang yang kita butuhkan tadi dengan rumah, pakaian, atau bahkan makanan, terus kita maunya lebih dan lebih dan lebih, ini akhirnya menjadikan barang-barang tersebut bukan lagi dari sektor kebutuhan, tapi sektor kemauan. Kita mau makanan yang lebih mahal, itu bukan kebutuhan lagi. Makanan yang lebih mahal itu bukan kebutuhan, tapi kemauan kita. Seringkali orang pikir bahwa makanan ini tuh memang kebutuhan gitu loh. Ya emang gue butuh makan, jadi ya nggak apa-apa gue makan yang agak mahal gitu. Akhirnya karena orang mencampur adukan antara kebutuhan dan kemauan, akhirnya orang tidak bahagia karena mereka menaruh ekspektasi pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tadi. Gue gimana mau merasa bahagia, kebutuhan gue aja belum terpenuhi, padahal kebutuhan mereka itu bukan benar-benar kebutuhan. HP yang lebih mahal, makanan yang lebih mahal, tempat tinggal yang lebih mahal, pakaian yang mewah ya kan, pakaian yang branded, itu bukan merupakan suatu kebutuhan. Makanya ada kata-kata the grass is always greener on the other side. Ini karena banyaknya timbul perasaan cemburu, timbul perasaan merasa tidak cukup, ya kurang puas, pengen yang lebih, karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain punya apa, kita pengen punya apa. Orang lain punya apa, kita pengen punya yang lebih lagi, kita pengen punya yang lebih lagi, sehingga akhirnya tidak pernah merasa cukup dan kita tidak pernah merasa bahagia. Ya memang ini adalah sifat naturalnya manusia, selalu pengen yang lebih. Memang sebenarnya makna kebahagiaan buat tiap orang tuh sebenarnya beda-beda. Ada yang memang purely intention dari dalam hati, ketulusan dirinya bahwa kebahagiaan itu memang memiliki uang yang banyak. Gua nggak bilang semua orang itu sama, bahwa memang orang itu beda-beda goalsnya ya kan. Ada yang bahagia itu menurut mereka adalah mempunyai keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat, dan lain-lain. Ya jadi kalian harus menemukan arti kebahagiaan kalian masing-masing. Tapi memang seringkali menyalahartikan bahwa uang itu bisa membeli, bisa menambah kebahagiaan mereka. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena banyak banget contohnya anak kecil yang nggak punya apa-apa. Gue sering banget lewat nih di daerah-daerah dekat rumah tempat tinggal gue, itu banyak anak-anak yang suka main-main di jalanan. Terus pernah suatu saat banjir, mereka main berenang-berenang di banjir itu, tapi mereka rasanya udah seneng banget, kelihatannya udah seneng banget. Apakah mereka membutuhkan uang yang banyak untuk merasakan kesenangan itu? Nggak juga. Berarti hal itu membuktikan bahwa kita nggak butuh uang untuk bahagia. Sama contoh orang kaya. Orang kaya banyak kok yang depresi, banyak kok yang nggak bahagia. Artinya apa? Uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Jadi dua contoh ini ya,
the extreme, anak kecil yang nggak punya apa-apa bisa bahagia. Orang kaya yang punya segalanya tapi nggak bisa bahagia. Berarti uang ini bukan faktor ya. Bahwa ada aja orang kaya yang bahagia, bahwa ada aja anak kecil yang nggak bahagia juga, ada juga. Berarti kan uang tidak memainkan faktor apa-apa di sini. Uang tuh sesuatu hal yang random aja gitu. Sebenarnya uang itu adalah tool untuk menukarkan value ya. Jadi kalau zaman dulu kita mau sesuatu itu ditukarkannya dengan emas ya. Tapi karena emas itu sangat sulit untuk di measure gitu ya. Karena emas kan paling kecil juga waktu itu per gram gitu ya. Nggak bisa lebih kecil dari per gram lagi. Ya akhirnya dibuatlah suatu mata uang bisa terukur dan dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menukarkan sebuah value. Nah, apa yang uang ini bisa beli adalah option menurut gua. Uang bisa memberikan kita opsi. Misalkan kita nggak punya uang, kita bingung mau makan apa. Tapi kalau punya uang, kita bisa pilih mau makan A atau B. Kita mau pergi kemana? Mau pergi ke tempat A atau ke tempat B? Atau kita mau pergi ke sana naik apa? Naik pesawat atau helikopter atau mobil? Jadi uang ini sebetulnya adalah enabler, membuat kita bisa mempunyai opsi, mempunyai pilihan. Apakah semata karena kita mempunyai pilihan kita jadi lebih bahagia? Kan nggak juga. Nah, sifat dari uang ini sendiri sebetulnya itu hanya amplifier, memperbesar ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bahagia dan kita punya uang, bukan semata-mata kita menjadi orang yang bahagia, tapi kita menjadi orang yang nggak bahagia yang punya banyak uang. Kalau misalkan kita orang bodoh terus tiba-tiba menang judi dapat banyak uang, kita nggak tiba-tiba jadi orang pinter kan, tapi kita cuma menjadi orang bodoh dengan uang yang banyak. Jadi kalau kita nggak belajar untuk bahagia tanpa adanya uang, maka ketika ada uang pun kita akan semakin tidak bahagia. Tapi kalau misalkan kita bisa belajar untuk merasa cukup, merasa puas dan bahagia tanpa uang, maka dengan banyaknya uang itu kebahagiaan kita juga akan berlipat ganda, semakin besar. Makanya uang itu adalah sebenarnya alat untuk amplifier, untuk memperbesar. Orang bodoh dengan banyak uang makin kelihatan bodohnya, orang sombong dengan banyak uang akan semakin kelihatan sombongnya. Oleh karena itu, sebenarnya kunci utama untuk merasakan kebahagiaan itu menurut gue adalah content, feeling of content, atau merasa cukup akan apa yang kita punya, ya kan, akan apa yang sudah kita dapatkan. Gue rasa itu udah cukup banget untuk menjadi suatu kunci kebahagiaan. Dan jawabannya memang sesimpel ini, tapi banyak orang yang belum bisa mempraktekkan perasaan cukup ini. Mungkin kalian sekali lagi akan bilang bahwa buat gue ini gampang karena gue hidup serba kecukupan. Ya gue kembalikan lagi ke kalian, itu terserah kalian, itu mindset kalian. Kalau misalkan kalian mau terus-terusan berpikir kayak gitu, ya udah, kalian akan rasain sendiri apa akibatnya. Tapi di sini gue cuma pengen berbicara karena gue merasa bahwa gue udah mengalami dan gue udah mencoba bahwa oh ternyata bener. Dengan gue merasa cukup, gue merasa puas, gue nggak pengen beli barang-barang mahal apa segala macem. Bukan berarti gue nggak pengen beli barang mahal bahkan ya, tapi gue nggak butuh barang mahal. Tapi kalau misalkan punya uangnya dan pengen beli barang-barang mahal, silahkan aja, nggak apa-apa kalau punya uangnya. Tapi kalau misalkan nggak punya uangnya, mau buat apa? Mau buat apa kita paksakan beli-beli barang-barang yang mahal, ya kan? Tapi akhirnya ternyata nggak mendatangkan kebahagiaan. Karena seringkali yang gue observasi juga ya, orang-orang itu beli barang itu bukan karena mereka pengen, bukan karena mereka pengen barangnya. Gue beli BMW bukan karena gue pengen BMW-nya gitu. Gue bukan karena, oh mobilnya canggih, oh mobilnya bisa nyetir sendiri atau lain sebagainya, tapi karena gue pengen statusnya. Gue pengen ketika gue naik mobil BMW, orang-orang lihat gue turun di restoran dari mobil BMW, orang-orang kan berkata, wih, ini anak muda sukses nih. Kadang-kadang yang kita nggak sadarin ketika kita membeli suatu barang, yang kita pengen tuh bukan barangnya, tapi the feeling, perasaan yang bisa dihasilkan dari mempunyai barang tersebut, memiliki barang tersebut. So, itu dia video gue kali ini ngomongin tentang kebahagiaan lagi ya. Kalau misalkan kalian merasakan manfaat dan kalian suka video ini, please share this video to your friends dan jangan lupa untuk klik the subscribe button because it would mean so much to me, and thank you guys for watching and see you in the next video.